Oke, nggak rata, nggak rata, nggak rata, nggak rata, dan nggak rata. Untuk semua link base yang ada di video ini, silahkan cek di deskripsi video atau di pin komentar. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari sebuah base TH10 dan bertujuan untuk membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja, saya rasa kalian harus coba base yang satu ini. Karena untuk base ini itu termasuk ke dalam kategori ring base. Dan untuk ring base ini itu memang didesain khusus supaya lawan yang menyerang base kalian nantinya itu besar kemungkinan hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Dan alasannya sebenarnya cukup simpel, yaitu karena adanya area spasi kosong dan juga tembok pemisah antara base bagian dalam dan juga base bagian luar. Jadi besar kemungkinan untuk pasukan lawan nantinya akan kehilangan target bangunan yang berada di dalam ring base ini. Dan terlebih lagi untuk pasukan yang bertipe penyerang target bebas terdekat. Contohnya ya seperti pasukan naga, witch, valkyrie, dan lainnya. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian gunakan pada base kali ini yaitu Titan Electro atau juga Minion Super. Base nomor 2. Nah, oke, jika kalian sedang mencari sebuah base yang lumayan bisa untuk menahan dari serangan pasukan spam, contohnya seperti pasukan naga ataupun witch, saya rasa base kali ini bisa jadi opsi pilihan untuk kalian. Mengingat untuk base ini yang lumayan cukup lebar, tentunya akan sangat merugikan sekali bagi pasukan yang bergerak lambat. Contohnya ya seperti golem, PK, naga, dan lainnya. Nah, terlebih lagi di sini untuk 2 bangunan Inferno Tower ini yang penempatannya lumayan cukup strategis. Jadi besar kemungkinan untuk bangunan 2 Inferno Tower ini itu bisa aja dilewati oleh pasukan lawan. Dan ya, jika itu terjadi sudah bisa dipastikan untuk pasukan lawan akan sangat kerepotan. Karena salah satu faktor kegagalan dalam menyerang di Clash of Clans yaitu tidak bisa menyerang balik pertahanan yang menyerang pasukan kita. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian gunakan pada base kali ini yaitu Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 3. Nah, oke, jika kita lihat sekilas untuk base yang abstrak dan berbentuk labirin kayak gini, pastinya kita sudah bisa nebak lah ya tujuannya untuk apa, yaitu untuk mempersulit lawan yang bermain strategi Queen Walk. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya, sesimpel untuk salah satu bangunan berat pada base ini sangatlah susah untuk diraih menggunakan permainan Queen Walk. Dan bangunan berat yang saya maksud di sini yaitu adalah bangunan 1 Inferno Tower ini. Karena mau dari berbagai sisi manapun, itu untuk hero ratu pemanah lawan tidak akan bisa meraih pertahanan Inferno Tower kita ini. Nah, lalu mungkin nanti ada yang mikir kayak gini, Bang, tapi kan bisa aja main wall breaker supaya hero ratu pemanahnya bisa masuk untuk meraih Inferno Tower-nya. ya mungkin bisa aja, tapi kemungkinannya sangat kecil. Karena mungkin saja di area sekitaran luar Inferno ini masih banyak bangunan yang belum dihancurkan. Jadi ya tidak menutup kemungkinan untuk hero ratu pemanah lawan akan semakin menjauh dari bangunan Inferno Tower ini. Walaupun sudah dikasih akses masuk dengan permainan wall breaker ataupun jump spell. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian gunakan pada base kali ini yaitu Minion Super plus Hunter. Base nomor 4. Oke, lanjut lagi di sini dan kali ini ada sebuah
base simetris, dan juga jebakan TH. Dan langsung saja di sini untuk tujuan dari base simetris adalah jika musuh menyerang base ini dengan pasukan spam, dan untuk penurunan pasukannya dari area sudut base, entah dari area sini ataupun sini, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukannya akan terpecah belah dan tentunya akan menjadi lemah. Nah, tapi itu sangat bagus untuk pertahanan kita karena akan menjadi lebih mudah untuk menghabisi pasukan lawan. Nah, lalu berikutnya untuk jebakan TH di area sini, mungkin masih banyak yang beranggapan jika TH yang diposisikan di pojokan base kayak gini itu jelek. Sebenarnya enggak juga gitu. Karena jika didasarkan dengan alasan yang jelas, saya rasa justru malah bagus. Sebagai contoh pada kasus base kali ini, karena TH yang berada di pojokan base di area jam 6 ini hanyalah menjadi pancingan saja, karena jika memang benar ada lawan yang menurunkan pasukannya dari area TH sini, ya itu siap-siap aja pasukannya akan banyak yang tewas. Dan untuk mimpi buruk yang sebenarnya, siap-siap menghadapi satu Inferno Tower ini yang berada di titik terjauh dari penempatan TH dengan posisi nantinya untuk pasukan sisa sedikit. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian gunakan pada base kali ini yaitu Minion Super plus Hunter atau juga Titan Electro. Base nomor 5. Oke, kali ini ada sebuah base yang memfokuskan titik kekuatannya kepada 4 bangunan pertahanan, yaitu di sini ada bangunan 2 Inferno dan juga 2 X-Bow, yang mana masing-masing dari bangunan ini tergolong sangatlah aman dari penargetan pasukan lawan. Bahkan dari Hero Ratu Pemanah sekalipun, itu dia tidak akan bisa untuk menjangkau ke 4 bangunan pertahanan penting ini dari luar tembok. Bahkan walaupun sudah dikasih akses jalan untuk masuk, entah dengan permainan wall breaker ataupun dengan jump spell misalnya, karena lagi-lagi pengaruh keberadaan area spasi kosong yang lumayan banyak, karena itu sangat berfungsi sekali untuk menghilangkan penargetan dari pasukan lawan kepada bangunan yang ada di balik area spasi kosong itu sendiri. Nah, dalam kasus base ini yaitu kepada 4 bangunan pertahanan penting kita ini, yaitu 2 X-Bow dan juga 2 Inferno. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian gunakan pada base kali ini yaitu Electro Titan atau juga Golem Ace. Base nomor 6. Dan oke lah, untuk base ini sekedar base bonus aja. Mungkin buat kalian yang baru naik ke TH10 dan bermaksud untuk lebih mempermudah dalam menyeleksi bangunan untuk di-upgrade, mungkin kalian bisa gunakan base yang satu ini. Dan oke lah, jangan lupa follow Instagram saya, Lee_MTD. And ya, gua Padli will be back. Semoga.